الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengharapkan perjumpaan dengannya. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Wa qala alaihi salatu wassalam, jaddidu imanakum. Berkata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbarui iman kalian. Bila ditanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana kami memperbarui iman kami ya Rasulullah? Maka alaihi salatu wassalam, maka Nabi menjawab, bi'aksara qawli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin sidang majelis ilmu yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tak kala Allah hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi, maka Allah berkata kepada para malaikat, wa iz qala rabbuka lil malaikah, dan ingatlah tak kala Tuhanmu berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Maka malaikat bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, ya Allah, apakah kau akan menjadikan seorang khalifah yang merusak di muka bumi dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami bertasbih kepada Engkau, kami memuji Engkau, dan kami mensucikan Engkau. Seolah-olah malaikat akan berkata, kamilah yang pantas
jadi khalifah di muka bumi. Maka Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai para malaikat, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan Nabi Adam alaihissalam akan nama-nama. Summa awadahum 'alal malaika. Kemudian nama-nama yang diajarkan kepada Adam ini diajarkan para malaikat. Saya Allah berkata, ambi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Hai para malaikat, kasih tahu aku, kata Allah, apa-apa yang aku ajarkan kepada Adam. Kalau memang betul dakwaan kamu yang lebih pantas jadi khalifah di muka bumi daripada Adam alaihissalam. Maka malaikat menjawab semua, qalu subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, illa ma 'allamtana, kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau ya Allah maha berilmu dan maha bijaksana. Di sini malaikat tidak bisa membuktikan bahwa dia lebih baik daripada Adam. Mana buktinya? Buktinya dia tidak bisa menyebut nama-nama yang diajarkan Allah kepada Adam alaihissalam. Sehingga dia mengatakan maha suci engkau ya Allah. Para malaikat mengatakan maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, illa ma'allamtana, kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkaulah ya Allah yang maha berilmu, maha bijaksana. Maka Allah menyerukan kepada Adam alaihissalam, qala ya Adamu ambi'hum bi asma'ihim. Wahai Adam, sebutkan apa-apa nama-nama yang aku ajarkan kepadamu. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, tak kala Nabi Adam telah menyebutkan nama-nama itu, maka Allah berkata kepada malaikat, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Bukankah aku lebih mengetahui yang gaib di langit dan di bumi? Inni a'lamu ma tubduna wa ma kuntum ta'tumun. Dan aku mengetahui apa yang kau nyatakan, hei para malaikat, dan apa-apa yang kalian sembunyikan. Allah Maha tahu. Ini kisah daripada bapaknya manusia, yaitulah bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Kita semua adalah anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan bahwa bagaimana Allah mengajarkan Nabi Adam alaihissalam akan nama-nama. Kemudian bagaimana Allah mengajarkan kita, anak keturunannya. Kalau kita perhatikan, sejak kita lahir ke muka bumi, tidak mengenal apa-apa, tidak mengetahui apa itu arti kenyang, apa itu arti lapar, apa itu susu, apa itu minum, apa itu makan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kedua orang tua kita, wabil khusus ibu,
yang menyusui kita. Dia mengajarkan kepada kita akan nama-nama, minumlah, makanlah, jangan menangis, tersenyumlah, sehingga kita juga mengerti akan bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Ini tidak ada lain, pada hakikatnya sama. Allah mengajarkan Adam nama-nama, kita juga diajarkan oleh Allah melalui hamba-hambanya, melalui ibu kita, melalui orang tua kita, melalui saudara-saudara kita, melalui masyarakat, melalui alam di sekitar kita, dan seterusnya dan seterusnya. Siapa yang ingin belajar, ingin paham, ada syaratnya. Ingin belajar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada syarat. Begitu juga akan belajar dengan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa syaratnya? Syaratnya adalah sebagaimana ucapan Siti Khadijah, istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak kala Nabi kita Nabi Muhammad bersabda, "Faman za'ata'u wa man yastajib." Ya Khadijah, siapakah yang akan aku ajak dan siapakah yang akan mengikuti ajakanku? Faqalat, maka menjawab Siti Khadijah, "Inni musaddiqatun bik wa mu'minatun bi rabbik." Aku membenarkan engkau, wahai suamiku yang tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan aku beriman kepada engkau, akan Tuhan engkau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah syaratnya. Syaratnya kita membenarkan Nabi Muhammad, membenarkan Allah, membenarkan Al-Quran, membenarkan kehidupan akhirat, membenarkan dan seterusnya dan seterusnya. Kita membenarkan, kemudian kita percaya, kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada kitab-kitabnya, kita beriman kepada malaikat-malaikatnya, kita beriman kepada kitab-kitabnya, kita beriman hari kemudian, kita beriman kepada qada dan qadar yang baik dan yang buruknya. Ini syaratnya. Apabila kalian percaya, kalian akan mengerti bagaimana belajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita belajar dengan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betulkah kita belajar dengan Allah? Tak kala Allah berkata, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Ketahui oleh kamu, dengan mengingat Allah akan menenteramkan kita punya hati. Siapa yang mengajarkan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita membenarkan dan percaya, ayo umat Islam semua, kita belajar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca kitabnya Al-Quran, yaitulah wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kita bisa belajar dengan Nabi kita Nabi Muhammad. Contohnya, apa kata Rasulullah? Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajir man hajara man nahallahu an. Orang Islam itu adalah orang Islam lainnya menjadi selamat karena ucapan dan perbuatan tangannya. Dan orang yang hijrah itu adalah orang yang berpindah dari apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata siapa? Kata Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengerti, kita memahami, kita mengikuti, kita mentaati Rasulullah,
berarti kita belajar dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Berbahagialah kita bisa langsung belajar dengan Allah dengan membaca Al-Quran, belajar dengan Nabi Muhammad dengan membaca apa yang diucapkan Rasulullah Al-Hadis. Begitu juga kita bisa belajar dengan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Umar tak kala ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Umar, atadri man as-sa'il?" Qala, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Ini kata Umar Ibn Khattab, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Tak kala Rasulullah bertanya, "Wahai Umar, tahukah kau yang bertanya?" Maka Umar menjawab, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Ini kita dapat pelajaran dari sahabat-sahabat Rasulullah, bahwa mereka dengan betul-betul merasa tidak mengerti di hadapan Rasul, betul-betul mengerti di hadapan Allah bahwa dia tidak mengetahui. Oleh sebab itu mereka menunggu apa wahyu yang diturunkan Allah dan menunggu apa yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita belajar dengan dengan ulama. Salah satu saya sebutkan di sini Musa ibn Nusair, yaitu panglima perang umat Islam yang menaklukkan Spanyol. Apa katanya? "Ta'al ya Ahmad, sini wahai anakku Ahmad, unzur hadzal fata, perhatikan ini pemuda, hubbul watan hatal maut, dia mempertahankan kotanya, negerinya sampai dia meninggal. Walakinnana, akan tetapi kita wahai anakku, hubbud dinana hatal maut, kita cinta agama kita sampai kita mati." Ini kata Musa ibn Nuh. Dari siapa kita belajar? Tentu dari alim ulama. Oleh sebab itu banyak jalan kita untuk menuntut ilmu. Bisa kita belajar dengan Allah, bisa belajar dengan Rasulullah, kita bisa belajar dengan sahabatnya, kita belajar dengan alim ulama, kita belajar dengan alam. Kalau kita melihat pohon-pohonan yang baru tumbuh, kita bisa belajar. Kalaulah kita bisa ajak berkomunikasi sebagaimana Allah yang firmankan, "Ara'aitum ma tahrusun?" Tidakkah kau perhatikan tanaman yang kamu tanam? "A'antum tasra'unahu am nahnu zari'un?" Kamukah yang menumbuhkan atau kami yang menumbuhkan, kata Allah. Akhirnya kita melihat alam di sekitar tumbuh-tumbuhan ini adalah kita dapat pelajaran bahwa semua tumbuh-tumbuhan itu adalah yang menumbuhkannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah. Oleh sebab itu kita umat Islam harus kokoh, kita berpegang teguh dengan tali Allah, dan jangan sekali-kali kalian bercerai-berai. Ya, kata Allah, "Wa tasimu bihablillahi jami'a." Berpegang teguh kalian dengan tali Allah. Wa la tafarraqu, hai umat Islam, jangan kalian berpecah belah. Jangan berpecah belah. Kita umat Islam sama-sama mengaku, sama-sama bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sama-sama bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Kita sama-sama ikut ajaran Islam yang asli yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad, wahyu Allah, yaitulah Al-Quran. Kita belajar dari Nabi kita apa-apa yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita umat Islam semua berpegang teguh, insya Allah akan terbukti sabda Nabi kita Nabi Muhammad atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkata, "Innamal mu'minu
mu'minuna ikhwa. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Kata Nabi kita, al-muslim akhul muslim. Orang Islam satu bersaudara dengan orang Islam yang lainnya. Oleh sebab itu, dengarkan perkataan Rasulullah, al-muslimun man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam satu, yaitulah orang Islam lain, menjadi selamat karena ucapan dan perbuatannya. Oleh sebab itu, janganlah kita berkata-kata yang menyakitkan saudara kita. Janganlah kita memfitnah, janganlah kita ghibah dan lain-lain, supaya kita betul-betul memahami orang Islam yang satu bersaudara dengan orang yang Islam yang lain. Amin ya Rabbal. Inilah yang saya harus sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah ilmu yang manfaat dunia wal akhirah. Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, cintakan kepada kami keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina, hiasi hati kami dengan keimanan. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika. Allahumma ahyina bil hayatil ulama. Ya Allah, hidupkan kami sebagaimana hidupnya para alim ulama. Wa amitna bil mauti syuhada, dan matikan kami sebagai matinya para syuhada. Wansurna yaumal qiyamati fi zumratil awliya, dan halallah kami hari kiamat bersama kekasihmu para awliya. Wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihissalam, dan masukkan kami ke surgamu bersama para nabi-nabimu yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terimalah salat kami, terimalah berdiri kami, terimalah ruku kami, terimalah sujud kami, terimalah bacaan tasbih kami, terimalah bacaan tahmid kami, terimalah bacaan takbir kami. Allahumma inna ala zikrika, tolonglah kami ya Allah agar kami dapat selalu mengingatmu. Wa syukrika, tolonglah kami agar kami selalu dapat bersyukur kepada Engkau. Wa husni ibadatik, agar kami dapat ibadah sebaik-baiknya kepada Engkau. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.